Halo anak-anak, Shalom. Ya, hari ini kita jumpa lagi dengan Bu Dwi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kita belajar di modul 3, organ pencernaan hewan dan manusia. Dan kita akan belajar penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia. Itu ada di modul kalian, modul yang ketiga. Gangguan pada alat pencernaan sebagian besar itu berhubungan erat dengan makanan, cara makan yang tidak sehat. Contohnya, ini makanan dapat memicu gangguan alat pencernaan jika dinikmati secara berlebihan. Jadi jika makan terlalu banyak, itu bisa menimbulkan gangguan pencernaan. Pola makan yang tidak teratur dapat membuat alat pencernaan tidak bekerja dengan baik. Jadi kalau pagi tidak sarapan atau siang juga tidak makan, itu pola makannya. Yang ketiga, cara menghancurkan makanan yang tidak sempurna di dalam mulut dapat memperberat kerja lambung. Kalau misalnya makan bakso tergesa-gesa keburu panas gitu mungkin ya. Nah itu bisa kita tersedak, ada gangguan pencernaan juga nanti. Yang keempat, pengolahan makanan dan penggunaan alat makan yang tidak bersih dapat mengundang kuman penyakit masuk ke dalam tubuh. Kalau anak-anak mungkin jajan sembarangan misalnya, itu juga bisa menyebabkan gangguan organ pencernaan. Misalnya makanan yang dibeli dihinggapi lalat atau ada di lingkungan yang tidak bersih. Nah sekarang kita akan menyimak penjelasan beberapa penyakit yang menyerang alat pencernaan manusia. Apa saja? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Teman-teman, kita akan belajar beberapa penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia. Apa saja penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, diare. Diare disebut juga mencret. Penyakit ini digolongkan penyakit ringan, tetapi dapat menyebabkan bahaya jika tidak mendapatkan perawatan yang benar. Diare terjadi jika penderita mengalami gangguan buang air besar yang encer dan terjadi lebih dari 4 kali sehari. Hal ini disebabkan oleh mutu dan kebersihan makanan yang buruk. Bisa juga alergi terhadap makanan atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Yang kedua, sembelit. Gangguan sembelit itu disebut juga gangguan susah buang air besar. Penyakit ini disebabkan makanan yang dimakan kurang berserat. Makanan kurang serat dapat mengganggu proses pencernaan. Serat makanan membantu penyerapan air di usus besar. Jika kadar serat makanan berkurang, sisa makanan kurang menyerap air. Akibatnya, sisa makanan menjadi padat sehingga sulit dikeluarkan. Contoh makanan berserat yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Penyakit berikutnya adalah MAH, penyakit yang mengganggu lambung dan usus 12 jari. Gejalanya antara lain perut terasa perih dan mulas bila terlambat makan. Yang kedua, saat makan pun perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit ini timbul karena adanya produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Sakit MAH sering disebabkan oleh rasa lelah akibat kerja dan rasa tegang yang berlebihan. Penderita harus segera berobat ke dokter agar tidak lebih parah. Penyakit berikutnya adalah radang usus buntu. Radang usus buntu merupakan penyakit serius yang sering menyerang. Penyakit ini disebabkan oleh penumpukan kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing. Akibatnya umbai cacing menyempit disertai infeksi oleh kuman. Hal ini menyebabkan umbai cacing meradang dan gejala yang timbul antara lain perut bagian kanan bawah terasa nyeri, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam. Penyakit berikutnya adalah tifus. Tifus adalah suatu penyakit peradangan pada usus. Penyakit ini dapat menular dengan cepat. Tifus juga dapat timbul akibat kebersihan makanan dan minuman tidak terjaga dengan benar. Gejala yang dialami penderita tifus antara lain, tubuh menggigil, lemah disertai mual. Akibat demam tinggi, penderita dapat mengigau, kemudian punggung terasa sakit, kadang disertai mencret atau sembelit. Demikian beberapa penyakit yang menyerang organ pencernaan.
Nah, setelah anak-anak mendengar penjelasan tadi agar kalian lebih memahami, sekarang kita simak, kita akan belajar bersama ya, mengerjakan latihan soal. Penyakit pada sistem pencernaan yang ditandai dengan sulit buang air besar disebut titik-titik. Tadi di penjelasan sudah ada A. Diare, B. Gastritis, C. Sembelit, D. Usus buntu. Pasti anak-anak bisa. Jawabannya ya, sembelit, susah buang air besar. Nah, amati gambar berikut ini. Penyakit akibat infeksi pada organ pencernaan di atas itu apa? A. Diare, B. Gastritis, C. Sariawan, D. Sembelit. Anak-anak, gambarnya apa itu? Ya, yang betul lambung. Gambarnya itu lambung. Kalau anak-anak mungkin Budi ya, khususnya anak-anak juga tahu, kita sering bilangnya sariawan. Padahal yang betul di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sariawan. Itu gangguan organ pencernaan pada mulut. Jadi kita sering merasa sakit mungkin di bibir atau lidah, itu namanya sariawan. Nah, kalau pada lambung, kalau sembelit tadi udah tahu ya, sembelit itu susah buang air besar. Kemudian kalau yang diare itu jelas buang air besar lebih dari 4 kali gitu ya. Nah, sekarang kalau pada lambung ini sebenarnya juga bisa seperti gangguan kayak mah. Tadi juga dijelaskan mah itu bisa pada usus, bisa juga pada lambung. Nah, kalau di sini tidak ada pilihannya mah. Jadi apa anak-anak jawabannya? Ya, yang betul gastritis. Jadi penyakit akibat infeksi pada lambung ini disebut gastritis, yaitu penyakit pada lambung akibat luka pada lambung karena infeksi bakteri atau efek samping dari obat-obatan yang dikonsumsi. Gastritis bisa juga disebabkan oleh stres, banyak pekerjaan, dan terlambat makan. Nah, ini kuis untuk kita bahas saat TMO. Kita akan cari penyakit yang ada dalam organ pencernaan di sini. Gambar nomor 1, mulut, itu apa gangguannya? Yang kedua itu ada hati, ada gangguan apa di situ nanti? Kemudian lambung, ada usus halus, usus besar, kemudian ada itu namanya appendix atau usus buntu. Nah, tadi kita juga sudah bahas di materi apa penyakit atau gangguan pada organ pencernaan ini. Nah, kita akan bahas nanti bersama-sama. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang gangguan atau penyakit pada organ pencernaan. Tetap semangat dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati.